Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini, dan kita mau merenungkan firman Allah dari Imamat pasal yang kedua. Kita akan membaca firman Tuhan ini, Imamat pasal yang kedua. Ayat 1 saya membaca, ayat 2 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian: apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak Harun maupun itu. Setelah diambil dari korban itu, tepung secongkal dan minyak serta seluruh kemenyannya, maka imam harus membakar semuanya itu di atas misbah sebagai bagian dari korban itu, sebagai korban api yang baunya menyenangkan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Melainkan Harun dalam persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bulan yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis sekedar ragi yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu berupa korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu dituangkan minyak ke atasnya, itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara setelah persembahan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Satu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau persembahkan korban sajian dari hasil kepada Tuhan, haruslah kau persembahkan belut gandum dipanggang ke api, nanti gandum baru sebagai korban sajian dari bulu hasil gandum. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya, itulah korban sajian bersama-sama. Haruslah imam membakar sebagian ingat-ingatannya, sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyan sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat dalam korban sajian ini, ketika umat melaksanakannya, mengadakan korban, hal yang perlu kita pelajari yang pertama adalah persembahan itu yang dikorbankan haruslah yang terbaik, tepung yang terbaik. Nah, kalau kita membaca ada pengulangan di sana, persembahkanlah tepung yang terbaik. Bagaimana cara mengolahnya? Apakah dibakar, ditaruh di wajan? Semuanya harus yang terbaik, tepung yang terbaik. Kemudian kita lihat juga itu ayat yang pertama tadi, apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik.
dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya, ya. Tepung yang terbaik. Nah, beberapa kali kita membaca, ya, selalu dikatakan tepung yang terbaik, tepung yang terbaik. Jadi yang kita persembahkan haruslah yang terbaik, karena yang terbaiklah yang layak kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, di sini kita belajar bagaimana kita menghormati Allah, ya, menghormati Allah yang Maha Kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang sudah memberkati kita, ya, Allah yang memberi yang terbaik bagi kita. Maka layaklah dan seharusnya lah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Persembahan yang terbaik adalah persembahan dari segi jenis adalah yang terbaik. Kalau tepung yang terbaik, tidak boleh dicari, wah, cari aja tepung yang sudah lama, kemudian sudah apek, sudah ada kutu-kutunya itu, atau sudah nggak layak lah, ya, pokoknya itu aja, toh dibakar juga, tidak boleh, ya. Jadi jenis atau bahan yang dipersembahkan yang terbaik. Dan kemudian sikap hati kita waktu mempersembahkan adalah dengan cara yang terbaik, tidak asal-asalan. Karena apa? Karena kita membawa kepada Tuhan, ya. Ini yang terbaik. Jadi harus diikuti dengan sikap hati yang benar, yang layak, takut akan Allah. Jadi kira-kira begini, jangan karena persembahan kita, kalau konteksnya sekarang nilainya besar, ya, orang-orang lain misalnya di satu gereja, ya, orang bisanya persembahkan 20.000 saja, 5.000 saja, tapi kita persembahan kita, ya, besar sekali, ya, 500.000, 1 juta. Karena kita punya lebih banyak, kita asal ini pokoknya kasih aja, saya hebat. Nah, kemudian kita berikan begitu saja tanpa hati yang merendahkan diri di hadapan Allah. Itu persembahan itu tidak layak, ya. Ya, walaupun nilainya besar, tapi sikap hati sedikit agak sombong, katakan begitu, memamerkan persembahan kita, itu tidak benar. Jadi persembahan itu dengan sikap hati yang terbaik juga, ya. Apa artinya juga tepung yang terbaik, ya, ketika kita mempersembahkan persembahan yang terbaik? Nah, kira-kira begini, saya punya uang, ya, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 ada di kantong saya, dan saya bisa mempersembahkan yang mana saja, ya. Mau 100.000 boleh, mau 50, saya tidak akan jadi kekurangan. Artinya apa? Saya punya uang banyak. Nah, tidak akan kekurangan. Nah, kemudian nilai mana di antara uang tadi yang harus saya persembahkan? Apakah yang 20.000, apa yang 50.000, 10.000 atau 5.000, atau yang 100.000, ya. Nah, ketika kita hendak mempersembahkan, maka sebenarnya persembahan yang terbaik di antara nilai uang itu adalah 100.000. Kenapa? Karena kita memberi yang terbaik dan tidak berpengaruh dalam hidup kita. Artinya, oh, kalau saya kasih 100.000 ini saya akan jadi kekurangan. Bukan. Nah, berbeda dengan kalau kita persembahan kita, uang kita satu-satunya 5.000, ya, dan memang kita harus persembahkan itu. Nah, itu persembahan yang jauh lebih baik lagi, karena seluruh kita persembahkan, ya. Jadi kita harus mengerti nilai berapa yang layak kita persembahkan ke hadapan Tuhan. Nah, dalam hal mempersembahkan, ada banyak orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya belum maksimal mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau mau jujur loh, ya, belum maksimal, ya. Seperti tadi contoh, bisa sebenarnya mempersembahkan 100.000, tapi sengaja dicari yang 5.000 saja persembahan, sudah cukup lah itu, ya. Berarti itu bukan yang terbaik. Nah, ketika umat melakukan mempersembahkan korban sajian, haruslah
roti yang terbaik, berupa roti yang terbaik, diulang berupa roti yang terbaik. Jadi selalu tepung yang terbaik, roti yang terbaik. Jadi prinsip dalam memberikan persembahan kepada Allah haruslah yang terbaik. Amin. Harus yang terbaik. Nah, kemudian kita lihat ketika kita mempersembahkan kepada siapa? Harus jelas mengerti ini kepada siapa kita mempersembahkan. Kalau di ayat 8 berkata begini, maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Jadi ada imam, ya ada Tuhan. Nah begini, kita mempersembahkan kepada Tuhan, tapi kan ada pendeta, ada pelayan Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir begini, udah nggak usah kasih persembahan banyak-banyak, nanti pendetanya jadi kaya raya. Nggak usah kasihlah, sedikit-sedikit saja lah. Ya, nanti itu dinikmati pendeta. Nah, ini sesuatu hal yang keliru. Jadi itu salah satu juga membuat orang akhirnya susah ya mempersembahkan yang nilai besar ya. Karena dilihat nanti pelayan-pelayan Tuhan aja yang makan itu nanti, yang menikmati. Memang ada bagian untuk pelayan Tuhan, kita lihat. Ada yang harus dibakar semua, ada yang harus disisahkan, ya dikhususkan kepada Harun dan imam-imam. Jadi pelayan-pelayan Tuhan layak menerima berkat itu. Nah, tetapi semua yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan atau dibawa ke mezbah itu, prinsipnya ya adalah itu kepada Tuhan. Ya, toh ada yang dinikmati oleh pelayan-pelayan Tuhan, itu memang seharusnya demikian. Tetapi waktu kita umat memberi persembahan kepada Tuhan, jangan kita pikir ini kita persembahkan kepada pelayan-pelayan. Tidak. Kita mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi kita beri yang terbaik dan ini adalah untuk Tuhan. Ya, 8 tadi katakan ya. Haruslah kau persembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Allah itu kepada Tuhan, atau mempersembahkan sesuatu juga langsung kepada pendeta atau pelayan-pelayan Tuhan, itu prinsipnya adalah untuk Tuhan. Ya, bukan kita ya memberkati pendetanya. Ya, artinya pendeta itu makan karena saya beri-beri, bukan. Ya, kita memberikan, ya kita sebagai alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Ya, jadi tetap para pelayan Tuhan mendapatkan berkat daripada Tuhan melalui umat. Jadi umat tetap ketika mempersembahkan sesuatu, persembahannya itu untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan. Nah, ini penting bagi kita. Jadi kalau begitu bagaimana dong upahnya bagi saya ketika saya sudah mempersembahkan? Upahnya dari Tuhan. Ya, bukan dari manusia, bukan dari gembala, bukan dari pelayan-pelayan Tuhan, tapi dari Tuhan lah kita mendapatkan upah dari apa yang kita sudah persembahkan. Jadi prinsipnya adalah ini kepada Tuhan. Itu sebabnya harus yang terbaik. Dan kemudian yang ketiga kita melihat di ayat 13, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam, janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu, dan korban sajianmu beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Nah, apa artinya persembahan garam ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, garam melambangkan kesetiaan, kejujuran, dan perjanjian garam menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah sebuah perjanjian abadi. Jadi waktu kita korbankan ada perjanjian garam, yang kita lakukan ini yang tulus, yang benar, ya. Kita melakukan dengan setia. Nah, jadi ketika Tuhan menyatakan bahwa sesuatu tersebut harus dilakukan sebagai sebuah perjanjian garam, maka hal tersebut adalah sebuah perjanjian abadi, di mana Tuhan sendiri memberikan jaminan ketika perjanjian itu ditaati. Jadi dalam mempersembahkan korban, jangan lupa perjanjian garam. Artinya kita yang melakukan ini jujur, setia, ikhlas. Ya, ini adalah sesuatu yang abadi. Jadi waktu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, nilainya
adalah abadi. Amin. Bukan sesaat saja, oh saya kasih ini, saya hebat bisa kasih persembahan, tidak. Tetapi ini bernilai abadi, bernilai kekekalan, dan Tuhan memperhitungkan itu. Nah, Tuhan memperhitungkan setiap persembahan kita. Jadi perjanjian garam berbicara tentang perjanjian abadi. Ya, Tuhan ya memperhatikan apa yang kita lakukan, Tuhan menilai apa yang kita lakukan, Tuhan tidak tinggal diam dengan apa yang kita lakukan. Secara khusus konteksnya dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi itu bernilai abadi. Dari sisi kita yang melakukan haruslah penuh dengan kejujuran, ya, kesetiaan. Ya, ini perjanjian ini melekat begitu, kuat ikatannya. Jadi tidak sia-sia segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan. Maka waktu mereka menyajikan persembahan itu dikatakan, janganlah lalai garam perjanjian Allahmu dan korban dari korban sajianmu. Jadi waktu memberikan korban itu dibubuhi garam. Artinya ini perjanjian yang abadi. Ini aku lakukan dengan tulus, ini aku lakukan dengan jujur. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan di situ ada juga satu keyakinan bahwa Tuhan pun akan memberkati aku, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagiku. Ya, dengan kata lain, apa yang aku lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Jika Tuhan hatinya dapat kita senangkan, maka lebih lagi Tuhan menyenangkan hati kita. Ya, jangan sebaliknya, jangan sampai persembahan kita itu mendukakan hati Tuhan. Ya, Tuhan pernah berkata bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan bukanlah persembahan-persembahan yang berupa daging itu, tapi hati kalau tidak sungguh-sungguh datang itu dicela oleh Tuhan. Tuhan pernah berkata kepada umat itu bahwa persembahanmu itu suatu persembahan yang tidak harum di hadapanku, suatu persembahan yang menjijikkan, ya, satu persembahan yang tidak layak. Kenapa? Karena mereka mempersembahkan tidak dengan hati yang sungguh-sungguh, ya, tidak dengan sikap yang benar, yaitu dengan penyembahan kepada Allah. Ya, jadi ketika kita mempersembahkan, yang pertama haruslah yang terbaik. Amin. Terbaik kita berikan. Dan yang kedua, untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Jadi jangan lihat kiri kanan ketika kita mau memberi persembahan, tapi fokus ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, ini perjanjian garam. Ini adalah bahwa yang kita lakukan ini sesuatu yang tulus, setia, ya, kita taat lakukan dan bernilai abadi. Jadi tidak ada persembahan kita yang kita lakukan akhirnya menjadi satu kesia-siaan. Maka kalau ketika kita sudah persembahkan kepada Tuhan, jangan ungkit-ungkit lagi. Jangan lagi berkata, wah, gereja itu bisa begitu karena persembahanku yang terbanyak. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Apa yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan itu sudah dicatat oleh Tuhan dan tidak perlu kita ungkit-ungkit lagi. Tidak perlu lagi kita buka catatan lama kemudian kita berkata, kalau bukan aku yang mempersembahkan persembahan yang besar, maka pelayanan itu tidak akan jalan, maka gereja itu tidak akan bisa terbangun sedemikian rupa, maka keberangkatan kita dalam acara itu tidak akan jadi. Itu karena saya punya uang, saya biayai semua. Oh, tidak boleh. Jangan saya, tapi apa yang sudah kita persembahkan, karena itu untuk Tuhan, jangan diungkit-ungkit. Biarkanlah Tuhan yang memberkati kita. Amin. Jadi kita beri dengan sukacita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita supaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ketika kita mempersembahkan sesuatu haruslah benar, ya. Ini perlu kita belajar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa-doa kita. Sebelumnya kita naikkan satu